Halo, selamat siang anak-anak sekalian. Jumpa lagi bersama Pak Guru Hendrik dalam edisi video pembelajaran matematika spesial untuk siswa-siswi kelas 5 SD Katolik Santa Maria. Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, berhubung karena jumlah kasus positif COVID-19 semakin bertambah di Kabupaten Mimika, jadi Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak maupun bapak mama di rumah tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan baik di rumah maupun apabila hendak keluar rumah, dan jangan lupa tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dari rumah. Sebelum Pak Guru Hendrik memulai materi hari ini, Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak dapat menyimak tayangan video pembelajaran ini dengan baik. Semoga penjelasan yang diberikan dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat, dapat membantu anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugas selama proses pembelajaran dari rumah. Berhubung karena minggu depan sudah masuk dalam pekan ujian tengah semester, maka Pak Guru Hendrik mau mengingatkan bahwa materi matematika yang akan masuk dalam soal ujian tengah semester dimulai dari materi pertama sampai materi hari ini. Semoga anak-anak dapat belajar dengan giat, menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu, dan bisa mengikuti ujian tengah semester dengan baik, memperoleh hasil yang memuaskan. Selamat mengikuti video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Baik, anak-anak sekalian, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kecepatan dan debit, bab kedua. Poin yang pertama, operasi hitung satuan waktu. Nah, perlu diketahui oleh anak-anak bahwa kalau kita belajar tentang kecepatan, atau biasa disebut kecepatan rata-rata, maka tidak terlepas dari yang namanya satuan jarak dan satuan waktu. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada menghitung kecepatan, maka terlebih dahulu kita akan belajar tentang operasi hitung satuan waktu, kemudian kita akan belajar juga tentang satuan jarak, barulah kemudian kita bisa mengenal hubungan antar satuan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini, tidak ada dalam buku cetak matematika, jadi kalau bisa dilihat dalam video ini, disimak baik-baik beberapa satuan waktu yang kita kenal dalam matematika. Di antaranya ada abad sampai yang paling kecil detik, seperti itu. Satu abad itu sama dengan 100 tahun. Misalnya Indonesia dijajah oleh Belanda selama 2,5 abad, berarti selama 250 tahun, seperti itu. 2 abad itu 200 tahun, setengah abad berarti 50 tahun, setengah dari 100. Kemudian satu dasawarsa atau biasanya juga disebut satu dekade, itu sama dengan 10 tahun. Satu windu sama dengan 8 tahun, satu lustrum sama dengan 5 tahun, kemudian 1 tahun ada 12 bulan, 1 tahun juga ada 360 hari. Kalau dihitung 1 bulan ada 30 hari, berarti 12 bulan dalam setahun. 12 kali 3 ada 36, tambah 0 di belakang berarti 360 hari. 1 semester itu 6 bulan. Zaman dahulu Pak Guru Hendrik waktu zaman sekolah itu dikenal 1 caturwulan, itu sama dengan 6 bulan. Sekarang diganti istilahnya dengan semester, seperti itu. 1 triwulan berarti sama dengan 3 bulan. Kemudian ada 1 bulan terdiri atas 4 minggu,
Satu bulan terdiri juga atas 30 hari, kecuali Februari. Februari biasanya sampai tanggal 28 atau 29 atau 29 hari, seperti itu. Tapi dihitung secara umum, satu bulan 30 hari. Kemudian satu hari ada 24 jam. Dan satuan yang terkecil dari waktu yang akan kita pelajari hari ini, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Didapat dari 60 kali 60 sama dengan 3.600. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya tentang operasi hitung satuan waktu, dapat anak-anak lihat dalam tayangan video berikutnya. Ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi operasi hitung satuan waktu, terlebih dahulu Pak Guru Hendrik akan menjelaskan tentang cara membaca notasi jam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya jam. Ada berbagai bentuk, jam tangan misalnya, jam dinding, jam digital, seperti yang di handphone begitu. Atau ada juga yang jam yang sekarang bisa digunakan untuk menelpon itu. Tidak tahu namanya apa. Pasti anak-anak mungkin lebih tahu dari Pak Guru Hendrik. Nah, kenyataannya Pak Guru Hendrik yakin bahwa mungkin sebagian dari anak-anak kelas 6, kelas 5 belum tahu bagaimana caranya membaca jam. Oleh karena itu, perlu kita pelajari bagian yang ini supaya anak-anak juga bisa belajar tentang bagaimana caranya membaca notasi jam. Seperti itu. Kita mulai dengan bagian-bagian jam. Yang pertama ada jarum panjang. Dalam tayangan video ini berwarna merah. Kemudian jarum pendek yang berwarna hitam. Serta ada lagi satu jarum yang kecil, berukuran kecil dan panjang itu namanya jarum detik, yang bergerak atau berdetak setiap detiknya itu. Seperti itu. Nah, jarak antar angka dari satu angka ke angka yang lain itu 5 menit nilainya. Jadi kalau anak-anak lihat dari 12 ke 1 itu disebut 5 menit. Dari 1 ke 2 nilainya 5 menit. Jadi kalau hitung keseluruhan dari 12 putar kembali sampai ke 12 itu ada 60 menit. Seperti itu. Oleh karena itu dalam satuan waktu kita kenal 1 jam sama dengan 60 menit. Karena jarumnya berputar sebanyak satu putaran itu nilainya 60 menit. Seperti itu. Kemudian jarak antar garis-garis kecil yang anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini, atau kalau yang punya jam di rumah bisa ambil dan pegang, lihat dari dekat. Satu-satu garis itu jarak antar satu garis dengan garis yang lain itu 1 menit. Seperti itu. Satu lompatan itu dihitung 1 menit. Sehingga dari 12 ke 1 misalnya itu ada 5 kali lompatan, berarti 5 menit nilainya. Saat jarum panjang dia ada di angka 2, tepat di garis berwarna merah. Saat dia mau pindah ke garis hitam yang kedua itu setelah 2, itu jarum detiknya itu berdetak sebanyak 60 kali. Artinya 1 menit sama dengan 60 detik. Coba bayangkan itu. Garis jarum panjang itu warna merah, dari angka 2 tepat di garis merah itu dia mau berpindah ke garis hitam yang berikutnya, jarum detiknya itu harus berdetak atau berjalan sebanyak 60 kali atau 60 detik. Makanya dalam satuan waktu disebut 1 menit sama dengan 60 detik. Seperti itu. Nah, sebelum membaca notasi jam, anak-anak juga perlu tahu dulu notasi 12 jam dan notasi 24 jam. Notasi jam terbagi atas 2, notasi 12 jam dan notasi 24 jam. Notasi 12 jam dihitung sejak pukul 00 atau pukul 12 malam sampai pukul
12 atau jam 12 siang, seperti itu. Itu disebut notasi 12 jam. Sedangkan notasi 24 jam terhitung mulai pukul 00 atau jam 12 malam sampai kembali lagi ke pukul 00 atau pukul 24 jam 12 malam juga. Hanya saja penulisan dan pembacaannya itu berbeda. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini, dalam tabel ini. Notasi 12 jam saat ditulis pukul 01, maka kita baca jam 1 dini hari, seperti itu. Tidak bisa kita baca jam 1 siang, tidak bisa. Karena jam 1 siang penulisannya berbeda lagi. Pukul 13 dibaca jam 1 siang. Jadi setelah pukul 12 masuk ke pukul 13 berarti itu jam 1 siang. Seperti itu. Kemudian pukul 5.00 saat pagi hari subuh itu kita baca jam 5 subuh. Tapi saat jam menunjukkan pukul jam 5 tapi ada di sore hari, kita tidak bisa sebut pukul 5, tapi kita sebut pukul 17.00 seperti itu, atau jam 5 sore. Kemudian pada tabel selanjutnya lagi, kolom selanjutnya, pukul 8. Pukul 8 kalau pagi hari kita bisa sebut jam 8 pagi. Sedangkan saat malam hari kita tidak bisa sebut pukul 8, tapi kita sebut pukul 20 atau jam 8 malam, seperti itu. Demikian hanya dengan pukul 10 atau jam 10 pagi, berbeda dengan pukul 22 atau jam 10 malam. Kemudian pukul 12 atau jam 12 siang, berbeda dengan pukul 00 atau pukul 24, yaitu jam 12 malam, seperti itu. Nah, kemudian cara membaca jam, lihat jam itu. Nah, anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini, jarum pendek menunjukkan angka 10, jarum panjang menunjukkan angka 2. Maka dapat kita baca jamnya pukul 10 lebih 10 menit, seperti itu. Jam 10 lebih atau jam 10 lewat 10 menit. Mengapa lewat 10 menit? Saat jarum pendek berada di angka 10, jarum panjangnya berada di angka 12, maka disebut jam 10 tepat, pukul 10 tepat. Sama halnya kalau jarum pendek berada di angka yang lain, angka berapa saja, jarum panjangnya berada di angka 12, maka disebut pukul sekian, kayak gitu. Jarum pendek di 3, jarum panjang di 12, berarti kita sebut pukul 3 atau jam 3 atau pukul 15, seperti itu. Jarum pendek di 6, jarum panjang di 12, kita sebut pukul 6 atau pukul 18. Jarum pendek di 12, jarum panjang juga di 12, kita sebut pukul 12 atau jam 12, seperti itu. Nah, karena dalam tayangan video ini jarum panjangnya sudah lewat 2 angka setelah 12, jarak dari satu angka ke angka yang lain adalah 5 menit, maka 12 ke 1 5 menit, 1 ke 2 5 menit, 5 tambah 5 sama dengan 10 menit. Dibaca pukul 10 lebih 10 menit, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, anak-anak boleh latihan membaca jam di rumah masing-masing. Ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Baik, anak-anak, kita mulai dengan operasi hitung satuan waktu. Dalam tayangan video ini, atau dapat anak-anak ikuti juga dalam buku cetak masing-masing, ada beberapa contoh soal. Dr. Hendrik gunakan 5 contoh soal. Soal yang pertama, 12 jam sama dengan titik-titik menit. Artinya dari satuan jam kita ubah ke satuan menit, seperti itu.
Kemudian nomor 2, 5 jam sama dengan titik-titik detik. Dari satuan jam kita ubah ke satuan detik. Makanya anak-anak harus tahu satuan-satuan waktu yang tadi sudah Pak Guru Hendrik sebutkan di penjelasan sebelumnya, seperti itu. Kemudian nomor 3, 2/1/4 jam sama dengan titik-titik menit. Dari jam diubah lagi ke menit. Kemudian ada 5/2/3 menit sama dengan titik-titik detik. Dari menit diubah ke detik. Dan contoh yang kelima, 100 menit sama dengan titik-titik jam. Dari menit ubah kembali ke jam, seperti itu. Oke, kita mulai dengan contoh yang pertama. Sesuai dengan satuan waktu yang tadi sudah dijelaskan, 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 12 jam sama dengan 12 kali 60 sama dengan 720. 6 kali 12 itu 72, ditambah 1 0 menjadi 720. Bisa anak-anak lihat dalam cakaran yang ada dalam tayangan video ini. 12 dikali 60, 0 kali 2 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0. Bagian pertama selesai. Bagian kedua, 6 kali 2 sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1. 2-nya terletak di bawah bilangan puluhan, di bawah 0 puluhan. Kemudian 6 kali 1 sama dengan 6, tambah 1 yang disimpan tadi dari 12 itu, jadinya 7. 6 tambah 1, 7. Tinggal kita jumlahkan, 0 diturunkan, 0 tambah 2 sama dengan 2, 7 diturunkan. Hasilnya 720. Nah, saat anak-anak mengerjakan operasi hitung satuan waktu seperti ini, jangan lupa sertakan juga dengan cakarannya. Karena Pak Guru Hendrik tidak mau anak-anak kelas 5 kerja matematika menggunakan kalkulator. Apalagi bantuan orang tua, itu tidak diperkenankan. Sudah kelas 5 berarti sudah harus tahu perkalian, bersusun ke bawah. 1 angka dengan 1 angka, 2 angka dengan 1 angka, 2 angka dengan 2 angka, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. 5 jam sama dengan titik-titik detik. Dari jam kita ubah ke satuan detik. Satuannya sesuai dengan yang tadi Pak Guru Hendrik sudah sampaikan. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka 5 jam sama dengan 5 kali 3.600. Karena jumlah nolnya terlalu banyak, ada 2 di situ, kita cukup kali saja 5 kali 36. Anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini. 5 kali 6, 30. Tulis 0, simpan 1. 5 kali 3, 15. Tambah 1 yang disimpan tadi, menjadi tambah 3 yang disimpan menjadi 18. 180. Tambah 2 0 yang tadi dari 600 punya 2 0 di belakang itu, berarti sekarang nolnya sudah 3. Berarti bukan 180 lagi, tetapi 18.000. Seperti itu. Maka 5 jam sama dengan 18.000 detik. Seperti itu. Kita lanjut nomor yang ketiga. 2/1/4 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, kalau yang seperti ini kita hitung satu persatu. Dari jam diubah ke menit, berarti kali 60, karena 1 jam sama dengan 60 menit. Kita lihat yang 2 jam. 2 jam sama dengan 2 kali 60. 2 kali 6 sama dengan 12. Tambah 1 0 dari 60 ke belakang berarti 120 menit. 1/4 jam berarti 1/4 atau 1/4 kali 60. Pembilang yang dikali dengan bilangan bulatnya atau bilangan cacahnya, kemudian dibagi 4. 1 kali 60 sama dengan 60 per 4. 60 dibagi 4, anak-anak bisa lihat pembagiannya di samping, dapat 15 menit. Maka 2 jam sama dengan 120 menit, 1/4 jam sama dengan 15 menit, 120 tambah 15 sama dengan 135 menit. Jadi 2/1/4 jam sama dengan 135 menit. Seperti itu.
Contoh yang keempat, 52/3 menit sama dengan berapa detik? Dari menit ke detik, 1 menit sama dengan 60 detik. Maka kita hitung satu-satu, 5 menit sama dengan 5 kali 60. 5 kali 6, 30, tambah 1 nolnya berarti 300 detik. Kemudian 2/3 dikali 60. 2 kali 60 dapat 120. 120 per 3 atau 120 bagi 3 dapat 40 detik. Seperti itu. Anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini, 120 dibagi 3 sama dengan 40. Seperti itu. Maka 5 menit sama dengan 300 detik, 2/3 menit sama dengan 40 detik, 300 tambah 40 sama dengan 340 detik. Jadi 5 2/3 menit sama dengan 340 detik. Seperti itu. Nomor yang terakhir, contoh yang terakhir, 100 menit sama dengan titik-titik jam. Dari menit kita ubah ke jam. Kalau tadi dalam satuan waktu, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 kali 60 menit, maka dari menit ke jam, kita bolak-balik dia menjadi bagi 60, bukan kali 60, tapi bagi 60. Maka 100 menit sama dengan 100 bagi 60. Anak-anak bisa lihat, 100 per 60 kita coret 1 nol di belakang masing-masing, tersisa 10/6. 10/6 kalau kita bagikan, sementara akan dapat 1/4/6 pecahan campurannya. Disederhanakan lagi menjadi 1/2/3 jam. Seperti itu. Nantinya Pak Guru Hendrik berharap anak-anak dapat memahami penjelasan ini dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan tepat. Apabila mengalami kesulitan, jangan lupa untuk menghubungi Pak Guru Hendrik. Tetap semangat dan terima kasih. Halo Stampa Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, bagian selanjutnya Pak Guru Hendrik akan menjelaskan contoh perhitungan satuan waktu dengan cara bersusun. Nanti dalam soal yang ada di buku cetak ataupun tugas yang Pak Guru Hendrik berikan, akan ada pekerjaan yang seperti ini, diselesaikan dengan cara bersusun. Oleh karena itu, Pak Guru Hendrik jelaskan caranya supaya anak-anak juga bisa mengerti. Kita mulai dengan contoh soal bersusun yang pertama. 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik sama dengan titik-titik. Seperti itu cara membaca soalnya. Nah, kita berhitung mulai dari yang di belakang, detiknya dulu. 30 tambah 35. 0 tambah 5 sama dengan 5, 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti dapat kita simpulkan 65 detik. Kemudian yang menitnya kita hitung lagi. 5 tambah 0 sama dengan 5, 4 tambah 4 sama dengan 8. Berarti ada 85 menit. Kemudian kita hitung lagi yang jamnya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Ya, seperti itu. Hasil sementara kita peroleh 7 jam 85 menit 65 detik. Mengapa Pak Guru Hendrik bilang hasil sementara? Karena menit dan detiknya itu masih bisa kita sederhanakan seperti itu, sehingga sebentar jamnya nanti berubah. Bagaimana caranya? Anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini. Selanjutnya di bawah sama dengan 7 jam tambah 1 jam 25 menit. Dapat dari mana? 1 jam itu kan ada 60 menit. 60 menit ditambah dengan 25 menit baru pas 85 menit yang di atas itu. Jadi 85 menit kita sederhanakan dia 1 jam 25 menit. Kemudian tambah 1 menit 5 detik. Pak Guru Hendrik dapat dari mana lagi?
Iya, 1 menit itu kan nilainya 60 detik. Kalau yang di atas itu kan 65. Berarti kita kasih keluar 60 detiknya atau 1 menit dengan 5 detik dipisahkan. 1 menit 5 detik seperti itu. Sehingga dapat anak-anak lihat lagi 1 jam yang di menit itu dipindahkan ke depan ke 7 jamnya itu. 7 tambah 1 sudah 8 jam. Kemudian 25 mengapa di bawahnya 26? Karena 1 menit yang di belakang 1 menit 5 detik itu 1 menitnya dipindahkan ke depan tambah 25 itu menjadi 26 menit, sedangkan detiknya tersisa 5 detik. Maka hasil penjumlahannya adalah hasil akhirnya 8 jam 26 menit 5 detik. Seperti itu. Bisa mengerti ya? Baik, kita lanjut contoh yang kedua. 4 jam 20 menit 30 detik dikurangi 2 jam 45 menit 50 detik sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit, titik-titik detik. Nah, caranya kita mulai lagi dari belakang perhitungannya. 30 kurang 50 otomatis tidak bisa dong, karena kecil kurang besar kan tidak bisa dalam matematika, kecuali bilangan bulat baru bisa. Ini bukan bilangan bulat ini. Nah, karena 30 detik tidak bisa dikurangi 50 detik, maka dia pinjamlah 1 menit dari 20 sana. 20 menit kok kasih pinjam 1 menit ke saya dulu. 1 menit itu kan ada 60 detik. Berarti dia kasihlah 60 detik ke 30. Berarti sekarang sudah 90 detik. Seperti itu. Nah, 90 detik ini dikurangi dengan 50 baru bisa. Karena besar kurang kecil kan bisa. Seperti itu. Jadi 90 kurang 50 sama dengan 40 di bawah itu. Kemudian 20 menit ini kan tadi dia sudah kasih pinjam 1 menit ke belakang ke 30 detik. Berarti sekarang dia tinggal 19 menit. 19 menit kurang 45 menit tidak bisa, karena 19 kecil, 45 besar. 20 menit pinjam lagi sama jam. Woi, jam, kau punya kan ada 4 tuh. Kau kasih pinjam 1 ke saya kah? Kau kasih 1 jam saja ke saya. Ya sudah, jam kasih dia punya 1 ke 20 ke 19, sorry tadi 1 jam kan sama dengan 60 menit. Berarti dia kasih 60 menit. Dia kasih 1 jam itu dia sama dengan kasih 60 menit. Berarti 60 tambah 19 tadi sudah jadi 79 menit. Nah, kalau 79 kurang 45 baru bisa, karena besar kurang kecil. Tadinya 19 pinjam 1 jam atau pinjam 60 menit dari 4 jam, berarti sekarang sudah jadi 79. 79 kurang 45 sama dengan 34 menit. Seperti itu. Kemudian yang 4 jam karena sudah dipindahkan 1 jamnya ke 20 atau ke 19 tadi, berarti dia sekarang tinggal 3 jam. Karena tadi dia sudah kasih pinjam 1 jam, maka 3 kurang 2 sama dengan 1. Seperti itu. Maka hasil akhirnya 1 jam 34 menit 40 detik. Seperti itu. Bisa mengerti ya anak-anak? Nah, untuk lebih jelasnya akan ada latihan soal tugas yang Pak Guru Hendrik berikan. Silahkan dilatih di rumah. Apabila ada kesulitan, hubungi Pak Guru Hendrik. Tetap semangat dan terima kasih. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas operasi hitung satuan waktu yang disajikan dalam bentuk soal cerita. Soal cerita yang pertama, Johnny tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7. Pukul berapa Johnny tiba di sekolah? Nah, jangan lupa kemampuan untuk menganalisis soal cerita diperlukan untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini. Johnny Dudai tinggal di Busir Tengah
dia berangkat ke sekolah, sampai di sekolah 1/4 jam sebelum jam 7 pagi. Jadi kita harus cari tahu 1/4 jam itu kira-kira berapa menit, seperti itu. Maka 1/4 jam sama dengan 1/4 kali 60 jam ke menit, nilainya 60 kali 60, berarti 1/4 jam sama dengan 1/4 kali 60. 1 kali 60 sama dengan 60 per 4. 60 bagi 4 sama dengan 15. Dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini cara pembagian bersusun itu. 60 bagi 4, kita mulai dari 6 saja dulu. 6 bagi 4 bisa, karena 6 besar, 4-nya kecil. Pertanyaannya, bilangan berapa di atas yang kali 4 hasilnya 6 atau kurang dari 6, tidak boleh lebih. Maka kita pakai 1 kali 4. Kalau misalnya kita pakai 2, maka 2 kali 4 sama dengan 8. 6 sudah lebih dari 8 sudah lebih dari 6, jadi tidak bisa dikurangi 6 kurang 8 itu. Makanya kita pakai 1, sehingga 1 kali 4 sama dengan 4, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, selanjutnya 2 bagi 4 tidak bisa. Masa mangga 2 buah dibagi sama 4 orang, atau kelereng 2 buah dibagi sama 4 orang, kan tidak bisa. Kelereng 2 butir masa dibagi ke 4 orang, tidak bisa. Karena tidak bisa, kita turunkanlah 0 yang di atas. 60 punya 0 itu, pas turun. Jadinya sekarang 20. 20 bagi 4 sama dengan berapa? Ya, 5. Karena 5 kali 4 sama dengan 20. 20 kurang 20 sama dengan 0. Habis dibagi, hasilnya di atas, yaitu 15. Maka Johnny tiba 15 menit sebelum pukul 7. 15 menit sebelum pukul 7 itu kira-kira pukul berapa? Nah, supaya bisa tahu 15 menit sebelum pukul 7 itu pukul berapa, maka kita kurangi pukul 7 kurang 15 menit. Kita sederhanakan pukul 7-nya menjadi pukul 6 lebih 60 menit. Pukul 6.60. Mengapa? Karena sebentar saat dikurangi, kalau kita pakai pukul 7.00, maka 00-nya tidak bisa dikurangi dengan 15. Makanya kita harus pakai pukul 6 lewat 60. Itu sama saja. Jam 6 lebih 60 menit berarti lebih 1 jam, ya jam 7 dong. 6 tambah 1 ya 7. Seperti itu. 6.60 kurang 00.15. Bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini pengurangan secara bersusun ke bawah. 0 kurang 5 tidak bisa. Pinjam 1 lah dari 6. Dia jadi 10 sekarang. 10 kurang 5 sama dengan 5. 6 sudah pinjamkan 1 ke 0, berarti dia sisa 5 sekarang. 5 kurang 1 sama dengan 4. 6 yang di depan tinggal dikurangi aja. 6 kurang 0 sama dengan 0, sama dengan 6, diturunkan. 0 kurang 0 sama dengan 0, diturunkan. Maka dapat 0,645. Dengan demikian, Johnny tiba di sekolah pada pukul 6 lebih 45. Seperti itu. Atau jam 6 lewat 45 menit pagi. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa mengerti ya penjelasannya. Kita lanjut pada contoh berikutnya. Ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut pada contoh soal cerita yang kedua. Audrey dan keluarganya berekreasi ke Kuala Kencana. Mereka berangkat pukul 6 lebih 15 menit atau jam 6 pagi lebih 15 menit. Lama perjalanan dari Timika ke Kuala Kencana adalah 1/2/5 jam. Pertanyaannya, pukul berapa mereka tiba di Kuala Kencana? Seperti itu. Nah, jangan lupa kita analisis dulu soalnya. Oh, Audrey dengan dia keluarga dong pergi rekreasi di Kuala. Mereka jalan itu jam 6 lebih 15. Dari Timika ke Kuala dengan mobil itu perjalanan mereka tuh 1/2/5 jam. 1/2/5 jam itu kira-kira berapa menit ya? Nah, sebentar akan kita bahas.
kalau mereka jalan selama itu, kira-kira mereka tiba di Kuala jam berapa ya? Seperti itu cara menganalisanya. Maka dapat kita kerjakan sebagai berikut. Yang pertama kita tulis dulu, diketahui. Artinya hal yang sudah kita tahu dari dalam soal. Waktu berangkat sudah ada. Tadi mereka berangkat jam 6.15 atau pukul 6 lebih 15 menit. Lama perjalanan 1/2/5 jam. Berarti kita hitung lagi satu persatu seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan. 1/2/5, 1 jam tambah 2/5 jam. 2/5 jam sama dengan 2/5 kali 60. 2 kali 60 dapat 120. 120 per 5. Berarti kita dapat 1 jam tambah 24 menit. Dapat dari mana? 24-nya dapat dari 120 dibagi 5. 1 bagi 5 tidak bisa. Kita tambahkan lagi dengan 2 menjadi 12. 12 bagi 5. Bilangan berapa di atas yang kira-kira dikali dengan 5 hasilnya pas 12 atau di bawah 12, tidak boleh lebih. Maka kita pakai 2. Kalau misalnya kita pakai 3 atau 4 dan seterusnya, maka sudah lebih. 3 kali 5 sama dengan 15. 12 dikurang 15 kan tidak bisa. Karena 12 kecil, 15 besar. Maka karena 3 terlalu besar, kita pakai 2. 2 kali 5 sama dengan 10. 12 kurang 10 bisa, dapat 2. 2 bagi 5 tidak bisa. 2 kecil, 5 besar. Gula-gula cuma 2 buah dibagi kepada 5 orang, yang jelas tidak kebagian dong. Seperti itu, tidak bisa. Maka diturunkanlah 0 yang di area atas itu, 120 punya 0 itu diturunkan menjadi 20 sekarang. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0, hasilnya 24. Berarti 2/5 jam itu sama dengan 24 menit. Maka 1 jam tambah 24 menit sama dengan 1 jam 24 menit. Seperti itu. Kita sudah tahu lama perjalanannya 1 jam 24 menit. Yang ditanyakan adalah waktu tiba. Mereka tiba nanti jam berapa? Caranya, kita gunakan rumus. Waktu tiba atau waktu akhir sama dengan waktu berangkat atau waktu awal tambah lama perjalanan. Jadi di mereka berangkat itu jam berapa, ditambah dengan lama perjalanannya, baru kita bisa tahu mereka tiba pukul berapa. Seperti itu. Maka waktu berangkatnya jam 6.15 atau 06.15 tambah lama perjalanannya 1 jam 24 menit, kita tulis 01.24. Tinggal dijumlahkan secara bersusun. Dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini. 5 tambah 4 sama dengan 9. 1 tambah 2 sama dengan 3. 6 tambah 1 sama dengan 7. 0 tambah 0 sama dengan 0. Harus dibuktikan ya dengan cakaran seperti ini, baik penjumlahan, pembagian, pengurangan maupun perkalian. Kalau tidak ada bukti cakaran, Pak Guru Hendrik anggap bahwa itu pekerjaan menyontek atau menggunakan kalkulator. Maka hasilnya kita dapat 07.39. Itu berarti Audrey dan keluarganya tiba di Kuala Kencana pukul 7:39 pagi. Seperti itu. Pak Guru Hendrik tahu dari mana kalau mereka jalan pagi? Kan notasinya ditulis pukul 7. Kalau mereka jalan sore atau malam pasti ditulis pukul 19. Jam 7 malam. Tapi kalau ditulis pukul 07.39, berarti dibaca jam 7:39 pagi. Seperti itu. Ikuti terus video pembelajaran ini. Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak bisa memahami ya penjelasan dari Pak Guru Hendrik. Kita masih punya soal citra yang lain. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal berikutnya. Ayah Domi berangkat menggunakan helikopter dari Timika pukul 5.30. Beliau tiba di Tembagapura pukul 11 siang. Berangkat subuh, tiba siang. Berapa lama perjalanan Ayah Domi dari Timika ke Tembagapura?
Nah, kita analisa dulu soalnya. Oh, Domi punya bapak nih kayaknya karyawan. Beliau kerja di Tembagapura. Biasanya kalau mau berangkat dari Timika ke Tembagapura tuh mesti naik chopper, naik helikopter. Beliau berangkat pukul 5.30 sampai jam 11 siang. Kira-kira lama perjalanannya tuh berapa lama ya, berapa jam ya? Seperti itu. Nah, dengan demikian dapat kita kerjakan seperti dalam tayangan video ini. Diketahui waktu berangkat pukul 5.30. Waktu tiba pukul 11. Kita sederhanakan menjadi pukul 10:60 supaya sebentar itu kita perhitungannya gampang seperti itu. Yang ditanyakan, lama perjalanan sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, anak-anak bisa lihat rumusnya. Lama perjalanan sama dengan waktu tiba kurang waktu berangkat. Maka waktu tibanya pukul 11 kurang waktu berangkatnya pukul 5.30. Pukul 11-nya itu kita sederhanakan dia menjadi pukul 10.60. Karena 10 itu jam 10 lewat 60 menit berarti lewat 1 jam. 10 tambah 1 berarti 11. Tinggal kita kurangi saja. 10.60 kurang 5.30. Kurangi secara bersusun ke bawah ya. 0 kurang 0, kita mulai dari belakang, bilangan satuannya. 0 kurang 0 sama dengan 0. 6 kurang 3 sama dengan 3. 0 kurang 5 tidak bisa. Pinjam 1 dari 1, dia jadi 10 sekarang. 10 kurang 5 sama dengan 5. Satunya sudah kasih pinjam ke 0, berarti dia tinggal 0 sekarang. 0 kurang 0 sama dengan 0. Dengan demikian, dapat kita simpulkan lama perjalanan Ayah Domi dengan helikopter dari Timika ke Tembagapura sama dengan 5 jam 30 menit. Bukan pukul 5:30, bukan. Kalau ditanya jamnya atau waktu tiba atau waktu berangkat, kita bisa sebut pukul 5:30. Tapi saat ditanyakan lama perjalanannya, maka kita sebut 5 jam 30 menit. Seperti itu. Bisa mengerti ya? Selanjutnya kita akan masuk pada hubungan antar satuan jarak. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu jarak dan kecepatan. Sebelum kita masuk pada perhitungan jarak dan kecepatan, Pak Guru Hendrik mau kasih tahu dulu tentang satuan jarak atau satuan panjang. Nah, dalam tayangan video ini anak-anak bisa lihat tangga satuan jarak atau tangga satuan panjangnya itu terdiri atas setiap anak tangga dengan dia punya nama masing-masing. Kita mulai dari atas ya. KM itu kilometer, HM itu dibaca hektometer, DAM atau dam itu dibaca dekameter. Kalau M saja berarti dibaca meter, DM dibaca desimeter, CM dibaca sentimeter, dan double M atau MM itu dibaca milimeter. Anak-anak bisa ikuti Pak Guru Hendrik dari rumah sama-sama. Kita mulai dari atas. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Seperti itu. Kita ulangi lagi ya, dari bawah ke atas, sama-sama. Milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Seperti itu. Nah, perlu anak-anak ketahui juga, jarak setiap anak tangga itu, dari satu satuan ke satuan yang lain, jaraknya itu 10. Tergantung naik atau turun tangga. Kalau turun tangga atau turun satu tangga, nilainya kali 10. Sedangkan kalau naik satu tangga, nilainya bagi 10. Seperti itu. Artinya begini, dari kilometer kita mau turun ke hektometer, itu berarti kita lompat satu tangga, turun satu tangga itu. Nilainya kali 10. Kalau misalnya kita dari sentimeter mau naik ke desimeter, kita naik satu tangga, berarti nilainya bagi 10. Seperti itu.
Untuk lebih jelasnya, Pak Guru Hendrik punya beberapa soal latihan dasar. Dalam video ini, anak-anak juga bisa ikuti dalam buku cetak. 2 km sama dengan titik-titik hektometer. Anak-anak lihat, kilometer ke hektometer, naik atau turun tangga. Oh, Pak Guru Hendrik, dari kilometer ke hektometer itu turun tangga. Turun berapa tangga itu? Oh, turun 1 tangga saja, Pak Guru. Ya, karena turun 1 tangga berarti nilainya kali 10. Maka 2 km sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 hektometer. Seperti itu. Kemudian, contoh yang kedua, 150 dekameter. Lihat lagi tangga-tangganya, dekameter. Dari satuan dekameter kita mau ubah ke satuan desimeter. Dari dekameter ke desimeter naik atau turun tangga ya? Anak-anak coba lihat. Ternyata turun tangga. Turun berapa tangga? Desimeter ke meter 1 tangga, dekameter ke meter 1 tangga, meter ke desimeter lagi 1 tangga. Berarti turun 2 tangga, Pak Guru. Ya. Maka nilainya bukan kali 10 lagi, tapi kali 100. Kelipatan 10 itu. 10, kemudian ke bawah lagi 10. Seperti itu. Dekameter ke meter kali 10, meter ke desimeter kali 10, berarti turun 2 tangga nilainya kali 100. Maka 150 dekameter sama dengan 150 kali 100. Anak-anak bisa lihat dalam cakaran di samping, kita cukup kalikan saja 1 kali 15 atau 15 kali 1. 1 kali 15 sama dengan 15. Nolnya ada 3 diturunkan semua, berarti dapat 15.000. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, 2,5 cm sama dengan titik-titik milimeter. Anak-anak lihat lagi tangga-tangga satuan jaraknya. Dari sentimeter ke milimeter itu naik tangga atau turun tangga ya? Oh, ternyata itu turun tangga. Dari sentimeter ke milimeter turun berapa tangga? Turun 1 tangga. Nilainya kali 10. Maka 2,5 cm sama dengan 2,5 kali 10 sama dengan 25 mm. Seperti itu. Kita lanjut lagi contoh yang keempat. 16.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Wih, ini kayak besar sekali. Tidak terlalu besar kok itu. Oke, anak-anak lihat lagi dalam tangga-tangga satuan jarak. Dari meter ke kilometer, itu naik atau turun tangga ya? Pokoknya kayaknya turun berapa? Nah, coba lihat berapa dulu. Dari meter ke kilometer di atas berarti naik tangga. Naik berapa tangga? Kita hitung sama-sama. Lompatannya 1, 2, 3. Naik 3 tangga nilainya bagi 1000. Karena 10 berulang 3 kali. Kelipatan 10 berulang 3 kali. Tapi karena naik berarti dia dibagi, bukan dikali. Turun dikali, naik berarti dibagi. Bagi 1000. Maka 16.000 meter sama dengan 16.000 per 1000 atau bagi 1000 sama dengan 16. Tinggal kita coret 3 nol di bawah, coret 3 nol di atas. Ingat, jumlah nol yang dicoret harus sama banyak. Tidak bisa di atas coret 2, di bawah coret 3, tidak bisa. Kalau coret 2 ya sama-sama coret 2. Kalau dicoret 3 nol ya sama-sama dicoret 3 nol. Seperti itu. Tersisa 16 per 1, 16 bagi 1 ya sama dengan 16. Seperti itu. Maka 16.000 meter sama dengan 16 kilometer. Contoh yang terakhir, 214.000 cm sama dengan titik-titik hektometer. Dari meter ke hektometer, anak-anak coba lihat lagi dalam tayangan videonya, tangga satuan jarak, naik atau turun tangga. Oh, Pak Guru Hendrik, dari sentimeter ke hektometer itu naik tangga. Naik berapa tangga itu? Hitung sama-sama. Sentimeter ke desimeter 1, desimeter ke meter 2, meter ke dekameter 3, dekameter ke hektometer 4. Naik 4 tangga. Nilainya kita hitung aja kelipatan 10 itu. 10, 100, 1000, 10.000. Berarti nilainya per 10.000 atau bagi 10.000. Maka
214.000 cm sama dengan 214.000 per 10.000 sama dengan, kita sederhanakan, kita coret 3 nolnya di bawah, kita juga coret 3 nol di atas. Mengapa tidak 4 nol yang dicoret? Karena tadi Pak Hendrik barusan bilang harus jumlah nolnya yang dicoret itu sama banyak. Coret 3 di bawah, coret 3 juga di atas. Tersisa 214 bagi 10. Bisa anak-anak lihat cara pembagian bersusunnya. Hasil akhirnya 21,4 hektometer. Seperti itu. Sampai di sini Pak harap anak-anak bisa mengerti ya. Jangan lupa satuan jaraknya turun 1 tangga kali 10, naik 1 tangga bagi 10. Bilangan kelipatan 10 saja di sini. Ikuti terus video pembelajarannya, tetap semangat dan terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, setelah mengikuti penjelasan dari Pak Guru Hendrik tentang tangga-tangga satuan jarak tadi disertai dengan nilainya, juga beberapa contoh soal untuk menghitung satuan jarak, maka pada materi berikut ini kita akan belajar tentang operasi hitung yang melibatkan satuan jarak. Di sini Pak Guru Hendrik punya beberapa contoh. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa simak dengan baik ya. Kita ikuti sama-sama. Kita mulai dengan contoh yang pertama. 12 km tambah 16 hektometer sama dengan titik-titik dekameter. Nah, saat anak-anak ketemu soal-soal yang seperti ini, maka yang harus diperhatikan adalah satuan-satuannya. Selain angka-angkanya itu, satuannya juga diperhatikan. Misalnya soal nomor 1 ini diminta untuk hasilnya nanti diubah ke dalam satuan dekameter. Maka dari satuan kilometer dan juga hektometer harus kita ubah ke satuan dekameter. Jadi jangan sampai ketemu soal seperti ini langsung dijumlahkan, oh 12 tambah 16 sama dengan 28. Tidak seperti itu. Perhatikan satuan-satuannya. Jika satuannya kilometer diminta ubah ke dekameter, berarti diubah. Kilometer ke dekameter turun 2 tangga kali 100. Hektometer ke dekameter turun 1 tangga, nilainya kali 10. Seperti itu. Nah, anak-anak bisa lihat dalam cara kerjanya. Nomor 1, 12 km tambah 16 hektometer sama dengan 12 kali 100. Mengapa kali 100? Karena dari kilometer, 12 itu kan kilometer. Dari kilometer diubah ke satuan dekameter, turun 2 tangga, nilainya kali 100. Maka 12-nya kita kali dengan 100. Tambah 16 hektometer sama dengan 16 kali 10. Mengapa kali 10? Karena dari hektometer ke dekameter turun 1 tangga, nilainya kali 10. Seperti itu. Maka kita selesaikan masing-masing operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. 12 kali 100, 12 kali 1 sama dengan 12, tambah 2 nol yang di belakang 100 itu saja, jadinya 1200. 16 kali 1 dapat 16, tambah 0 yang di belakang 10 itu menjadi 160. Maka 1200 tambah 160 sama dengan 1360 dekameter. Seperti itu. Jangan lupa disertakan dengan cakarannya, baik perkalian maupun penjumlahan. Kita lanjut pada soal nomor 2. 0,5 dekameter tambah 8 kilometer sama dengan titik-titik meter. Nah, saat melihat soal seperti itu, anak-anak sudah harus bisa menganalisa dekameter dan kilometer mau kita ubah ke satuan meter. Seperti itu. Dari dekameter ke meter turun 1 tangga, nilainya kali 10, maka 0,5 kali 10 tambah dari kilometer ke meter sama dengan
turun 3 tangga nilainya kali 1000, maka 0,10 km sama dengan 0,10 kali 1000. Seperti itu. Maka kita jabarkan satu persatu. 0,5 kali 10 sama dengan 5. Bisa anak-anak lihat dalam cakarannya di samping. 5 kali 0 sama dengan 0. 5 kali 1 sama dengan 5. Atau cukup 5 dikali 10 aja dapat 50. Ada satu angka di belakang koma. Kita hitung satu angka dari belakang, pasang koma di situ, 0 yang di belakang kita coret, hasilnya 5. Kemudian 0,10 dikali 100 juga dikali 1000 juga demikian. Hasilnya 100. 0,10 10 kali 1000 dapat 100.000. Ada 2 angka di belakang koma, kita coret 2 0. Berarti yang tersisa adalah 100. Seperti itu. Kemudian kita jumlahkan 5 tambah 100 sama dengan 105 meter. Kita lanjut. 2500 mm kurang 1800 cm sama dengan titik-titik desimeter. Kita lihat satuannya diminta milimeter dan sentimeter, diubah ke desimeter. Maka kita ubah. Kita mulai dari 2500 milimeter ke desimeter, itu naik 2 tangga, nilainya bagi 100. Sedangkan sentimeter ke desimeter naik 1 tangga, nilainya bagi 10. Maka 2500 dibagi 100, 180 kurang 180 dibagi 10. Anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini caranya. Pak Guru Hendrik langsung coret 2 0 di belakang 2500. 100 punya 2 0 juga dicoret. Ingat, jumlah 0 yang dicoret harus sama banyak, baik pembilang maupun penyebut. 180 pun demikian. Pak Guru Hendrik coret 0-nya di belakang, 10 juga 1 0 yang di belakang Pak Guru Hendrik coret. Berarti yang tersisa sekarang adalah 25 per 1 kurang 18 per 1. 25 bagi 1 ya dapat 25, kurang 18 bagi 1 atau 18 per 1 ya dapat 18. 25 kurang 18 sama dengan 7 desimeter. Seperti itu. Contoh yang terakhir, 143.000 cm dikurangi 7.500 desimeter sama dengan titik-titik dekameter. Berarti soal ini minta kita untuk ubah satuan dari sentimeter dan desimeter, diubah ke dalam satuan dekameter. Anak-anak lihat lagi kembali tangga satuan jaraknya. Dari sentimeter ke dekameter, kita naik atau turun tangga? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Iya, dari sentimeter ke dekameter kita naik tangga. Naik berapa tangga? Kita harus naik 3 tangga. Naik 3 tangga nilainya bagi 1000. Kemudian dari desimeter ke dekameter kita naik 2 tangga, nilainya bagi 100. Ingat baik-baik ya, turun tangga berarti kali, naik tangga berarti bagi. Bagi berapa kali berapa tinggal dihitung saja. Setiap tangga itu kelipatan 10. Seperti itu. Maka 143.000 per 100 kurang 143.000 per 1000 kurang 7.500 per 100. Kita coret 3 0 yang ada di depan, kemudian 2 0 yang ada di belakang. Tersisa 143 per 1 kurang 75 per 1. 143 per 1 sama dengan 143. 75 per 1 sama dengan 75. Tinggal dikurangi saja. 143 kurang 75 sama dengan 68. 3 kurang 5 tidak bisa, 3 kecil 5 besar. 3 dia pinjam 1 dari 4, jadinya sekarang 13. 13 kurang 5 sama dengan 8.
4 sudah pinjamkan 1 tadi ke 3, berarti sekarang dia sisa 3. 3 dikurang 7 tidak bisa. 3 pinjam 1 dari 1 di depan, jadinya 13 sekarang. 13 kurang 7 sama dengan 6. Yang 1 sudah tidak ada nilainya lagi, tersisa 0. Maka hasilnya 68 dekameter. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa tangkap ya soal dan cara kerja dari beberapa contoh ini. Jangan lupa latihan soal di rumah, kerjakan tugas-tugas dengan tepat, kumpulkan juga tepat waktu. Ikuti terus video pembelajaran ini. Terima kasih. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut pada operasi hitung satuan jarak dengan menggunakan soal cerita. Pak Guru Hendrik berharap kemampuan anak-anak untuk menganalisis soal cerita sekali lagi diasah ya dalam materi ini. Harap ikuti penjelasan Pak Guru Hendrik dengan cermat supaya bisa memahami cara menyelesaikannya. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Goris berlari mengelilingi lapangan basket sebanyak 15 kali putaran. Lapangan basket tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 26 meter dan lebar 14 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Goris selama berlari mengelilingi lapangan? Nah, dari soal cerita ini kita bisa tahu bahwa lapangan basket itu berbentuk persegi panjang. Panjangnya 26 dan lebarnya 14 meter. Goris berlari mengelilingi lapangannya itu sebanyak 15 kali. Jadi Goris tidak sekedar menempuh 26 dan 14 meter saja tidak, tapi dia menempuh 26 dan 14 meter itu berulang sebanyak 15 kali. Karena dia lari 15 kali putaran seperti itu. Nah, sebelum menyelesaikannya, anak-anak harus tahu dulu rumus dari keliling persegi panjang. Pak Guru Hendrik harap sudah dipelajari ya di kelas 4 materi dasar tentang bangun datar, rumus luas dan kelilingnya. Pak Guru Hendrik harap supaya anak-anak sudah tahu, sudah kenal apa saja bangun datar yang ada dalam matematika disertai dengan rumus luas dan kelilingnya. Nah, untuk bangun persegi panjang, rumus luasnya itu luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Rumus kelilingnya, keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang tambah lebar atau 2 panjang tambah 2 lebar. Nah, sebelum kita menghitung jarak yang ditempuh Goris berapa kilometer, kita cari tahu dulu keliling lapangannya itu berapa. Seperti itu. Dari rumus 2 kali panjang tambah lebar kita bisa dapat 2 kali panjangnya 26 tambah lebarnya 14 sama dengan 2 kali, kita selesaikan yang dalam kurung duluan, 26 tambah 14 sama dengan 40, maka 2 kali 40 sama dengan 80 meter. Nah, dari 80 meter ini kita sudah tahu tadi bahwa Goris berlari mengelilingi lapangan sebanyak 15 kali. Berarti kalau 15 kali 80 meter, karena keliling lapangannya kan 80 meter, maka kita hitung 15 kali putaran sama dengan 15 kali 80 sama dengan 1200 meter. Nah, sampai di sini kita belum selesai, karena satuan yang diminta, yang ditanyakan adalah satuan kilometer, maka 1200 meter ini, yang satuannya meter ini kita harus ubah lagi ke satuan kilometer. Masih ingat kan tangga-tangga satuan jaraknya? Nah, dari meter ke kilometer itu naik 3 tangga. Nilainya bagi 1000. Maka 1200 meter sama dengan 1200 bagi 1000 atau per 1000 sama dengan, anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini, Pak Guru Hendrik coret 20 di atas, yang 1200 punya 20 itu. Pak Guru Hendrik juga coret 20 yang di bawah 1000 punya itu. Tidak bisa Pak Guru Hendrik coret di atas 2 di bawah 3 0, itu tidak bisa. Harus sama-sama 20.
Berarti yang tersisa sekarang adalah 12/10. 12/10 kita bagikan dia, akan dapat 1/2/10 pecahan campurannya itu. Dari 1/2/10 kita sederhanakan dengan bilangan 2 menjadi 1/1/5. Jadi jarak yang ditempuh Goris saat mengelilingi lapangan 15 kali putaran adalah 1/1/5 km. Seperti itu. Selanjutnya ikuti terus video pembelajaran ini. Pak Guru Hendrik akan berikan contoh lagi untuk lebih memantapkan anak-anak dalam memahami soal cerita terkait hubungan antar satuan jarak. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, contoh soal yang berikut. Jarak papan tulis dan meja guru adalah 4 meter. Sedangkan jarak dari papan mading atau majalah dinding ke meja guru adalah 800 cm. Berapa desimeter selisih jarak papan tulis dan papan majalah dinding dari meja guru? Nah, yang pertama sekali kita harus analisis dulu soalnya, seperti yang Guru Hendrik sudah jelaskan sebelum-sebelumnya. Kita lihat dulu soalnya ini punya satuan yang berbeda-beda. Ada meter, ada sentimeter, ada desimeter. Pertanyaannya mengarah pada satuan desimeter. Berarti satuan meter itu 4 meter dan 800 cm harus kita ubah ke satuan desimeter. Kemudian ditanya lagi selisih. Kalau dalam satu soal anak-anak dengar kata selisih, selisih itu berarti dikurangi, seperti itu. Bisa jadi selisih itu berarti jarak, tapi dalam hal ini selisih itu berarti dikurangi. Jadi kita mau cari tahu jarak dari papan tulis ke meja guru, kemudian jarak dari papan mading atau majalah dinding ke meja guru. Setelah kita dapat dua-duanya punya jarak, baru kita kurangi selisihnya tuh kira-kira berapa, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Jarak papan tulis ke meja guru 4 meter. Satuan meter kita ubah ke desimeter, itu turun 1 tangga, nilainya kali 10. Maka 4 meter sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 desimeter. Kemudian jarak dari papan mading ke meja guru 800 cm. Dari sentimeter kita mau ubah ke satuan desimeter, naik 1 tangga, nilainya bagi 10. Maka 800 bagi 10 sama dengan 80. Kita coret saja 1 nol yang di belakang 800, 1 nol juga di belakang 10, tersisa 80 per 1. 80 bagi 1 ya dapat 80, seperti itu. Maka selisihnya, selisih dari papan mading dan papan tulis ke meja guru sama dengan 80 dikurangi 40. Tadi Pak Guru sudah bilang selisih itu berarti dikurangi. Tidak mungkin 40 kurang 80. Jadi kita harus kurangi yang besar kurang yang kecil. 80 kurang 40 sama dengan 40 desimeter. Jadi selisih jarak papan tulis dan papan mading dengan meja guru sama dengan 40 desimeter. Seperti itu. Simak terus video pembelajarannya. Selanjutnya kita akan masuk pada hubungan antar satuan jarak, kecepatan, dan waktu. Tetap semangat dan terima kasih. Halo Stammer Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar satuan jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, sebelum masuk pada hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu, perlu diketahui oleh anak-anak terlebih dahulu bahwa kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat seseorang atau sebuah benda atau objek berpindah tempat. Itu namanya kecepatan. Kalau jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh seseorang atau suatu objek saat bergerak tadi
saat berpindah tempat. Sedangkan waktu adalah suatu keadaan tentang seberapa lama seseorang atau suatu objek atau benda itu berubah ataupun berpindah tempat, seperti itu. Nah, berbicara tentang waktu, seperti yang tadi Pak Guru Hendrik sudah bilang sejak awal video pembelajaran ini, tidak terlepas dari jarak dan kecepatan. Makanya sebelum kita masuk pada menghitung kecepatan, kita harus kenal dulu yang namanya satuan waktu, kemudian kita kenal dulu satuan jarak. Setelah itu baru kita bisa selesaikan soal yang berkaitan dengan hubungan jarak, kecepatan, dan waktu, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu, kita gunakan rumus kecepatan, rumus jarak, dengan rumus waktu. Masing-masing itu punya rumus sendiri, dan yang pasti bahwa saling berkaitan. Rumus kecepatan dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini, atau bisa juga lihat dalam buku cetak masing-masing. Rumus kecepatan, jika yang akan kita hitung atau yang akan kita cari adalah kecepatan, maka kita gunakan rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak per waktu atau jarak bagi waktu. Jika dalam satu soal yang ditanyakan adalah jarak, atau dengan kata lain yang akan kita cari adalah jaraknya, maka kita gunakan rumus jarak. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Demikian halnya dengan soal yang misalnya menanyakan tentang waktu, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus waktu. Waktu sama dengan jarak per kecepatan atau jarak bagi kecepatan. Jadi ketiga satuan ini saling berkaitan saja, seperti itu. Jadi di semua rumus itu saling berhubungan, seperti itu. Nah, jika satuan jarak menggunakan satuan kilometer, hektometer sampai milimeter, dan satuan waktu mulai dari tingkatan yang paling tinggi sekali abad sampai yang tadi kita bahas tentang jam, menit, dan detik, maka satuan satuan kecepatan adalah kilometer per jam. Bisa juga diubah ke meter per detik atau bahkan sentimeter per detik, seperti itu. Jadi tidak semata-mata kecepatannya kilometer per jam saja, tidak, tapi bisa jadi juga meter per detik. Misalnya saat orang berlari, saat orang berlari itu kita hitung kecepatannya meter per detik, bukan kilometer per jam, seperti itu. Satuan kecepatan juga dapat diubah ke bentuk lain dengan menggunakan hubungan antar satuan jarak dan satuan waktu. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video pembelajaran ini. Selanjutnya Pak Guru Hendrik akan memberikan beberapa contoh soal sebagai latihan. Simak terus video pembelajaran ini, tetap semangat dan terima kasih. Oke, STAMA lovers, kita masuk pada contoh soalnya ya. 3 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Kita ubah satuan kilometer per jam, satuan kecepatan, ke satuan meter per detik. Bisa langsung anak-anak lihat penyelesaiannya di bawah, nomor 1. 3 km per jam sama dengan 3 kali 1000 per 1 kali 3600. Pak Guru Hendrik, mengapa per 1000 mengapa kali 1000 sama kali 3600? Dapat dari mana itu? Nah, karena dari satuan kilometer mau diubah ke meter, dari kilometer ke meter turun 3 tangga, nilainya kali 1000. Kemudian dari satuan jam ke detik, 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka 3 km per jam, artinya 3 km setiap 1 jam itu, berarti 3 kali 1000 kilometernya itu, kemudian 1 kali 3600, seperti itu. Jadi kali 1000 karena jarak dari kilometer ke meter turun 3 tangga, kali 1000, kemudian 1 jam sama dengan 3600, berarti 1 kali 3600 detik, seperti itu. Maka kita dapat
3 kali 1000 sama dengan 3000. 1 kali 3600 sama dengan 3600. Kita bagi dia 3000 per 3600. Supaya lebih sederhana, kita coret 2 nol yang ada di belakang 3600, juga 2 nol yang ada di belakang 3000. Berarti yang tersisa sekarang adalah 30 per 36. Seperti itu. 30 per 36 ini kita sederhanakan dia dengan bilangan 6. Maka 30 dibagi 6 sama dengan 5. 36 dibagi 6 sama dengan 6. Hasilnya 5 per 6. Seperti itu. 5 per 6 kalau kita bagikan dengan cakaran itu nanti hasilnya dapat 0,8333333 terus sampai sukses. Jadi kita bulatkan saja menjadi 0,83 meter per detik. Satuannya sudah berubah, sudah tidak lagi kilometer per jam tapi meter per detik. Maka 3 km per jam sama dengan 0,83 meter per detik. Seperti itu. Contoh yang kedua, 15 meter per detik sama dengan titik-titik sentimeter per detik. Nah, kalau yang ini beda lagi. Dari satuan meter kita ubah ke satuan sentimeter, sedangkan detiknya tetap saja seperti itu. Maka 15 meter per detik sama dengan 15 kali 100. Mengapa kali 100? Karena dari meter ke sentimeter turun 2 tangga, nilainya kali 100. Maka 15 meter berarti 15 kali 100 per 1. Karena dari detik ke detik ya 1 detik sama dengan 1 detik. Seperti itu. Maka tetap dia per 1. 15 kali 100 sama dengan 1500 per 1. Maka tetap 1500 cm per detik. Satuannya sudah berubah itu. Kita lanjut ke contoh nomor 3. 20 meter per detik sama dengan titik-titik kilometer per jam. Wah, yang ini beda lagi. Dari meter per detik diubah naik ke kilometer per jam. Kalau tadi kita ubah turun kilometer per jam ke meter per detik, sekarang terbalik seperti itu. Nah, kita lihat lagi satuannya. Oh, dari meter kita mau ubah ke kilometer, kemudian dari detik kita mau ubah ke jam. Maka meter ke kilometer naik 3 tangga. Nilainya bagi 1000. Dari detik ke jam nilainya bagi 3600, bukan kali 3600, tidak, bagi 3600 karena ini dia berubah naik seperti itu. Maka dapat kita tulis 20 meter per detik sama dengan 20 bagi 1000 karena naik tangga dari meter ke kilometer naik 3 tangga nilainya bagi 1000 per 1 bagi 3600 karena dari detik ke jam 1 detik mau diubah ke jam itu berarti 1 dibagi 3600 sama dengan, nah kalau kita mau sederhanakan dia atau jabarkan dia satu persatu berarti nanti kita tulis 20 per 1000 per 1 per 3600 seperti itu. Karena terlalu banyak makanya Power Hendrik pakai tanda bagi seperti itu supaya lebih memudahkan. Sekarang kita lanjut sama dengan, jangan lupa aturan dalam pembagian pecahan. Pecahan biasa yang pertama dikali dengan kebalikan dari pecahan biasa yang kedua. Maka pecahan 20 per 1000 tetap kali, tanda per atau tanda bagi itu kita ubah menjadi tanda kali, 1 bagi 3600 atau 1 per 3600 kita bolak-balik dia menjadi 3600 per 1 seperti itu. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan saja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 20 kali 3600 cukup kali saja 2 kali 36. 2 kali 6 sama dengan 12, tulis 2 simpan 1. 2 kali 3 sama dengan 6 tambah 1 yang disimpan sama dengan 7, hasilnya 72. 72 tambah 3 nol, 20 punya 0 1, 3600 punya 0 ada 2, itu berarti 3 nol. Tambah 3 nol di belakang 72 menjadi 72.000. 1000 kali 1 sama dengan 1000. Maka 72.000 per 1000
Kita sederhanakan dia, coret 3 nolnya di atas, coret juga 3 nol di bawah, tersisa 72 per 1, 72 dibagi 1 sama dengan 72 km per jam. Maka 20 meter per detik sama dengan 72 km per jam. Seperti itu. Kita lanjut. Mulai masuk pada contoh soal yang menggunakan rumus tadi itu. Nomor 4. Jika kecepatan sama dengan 45 km per jam dan jarak sama dengan 360 km, maka waktu sama dengan titik-titik. Nah, dari soal ini yang kita ketahui itu ada kecepatan dan ada jarak. Yang ditanyakan adalah waktu. Maka rumus yang harus kita gunakan adalah rumus waktu. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Maka dapat kita tulis, kita mulai dulu dengan rumusnya. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kita lihat lagi di soal, sama dengan jaraknya berapa? 360 km per kecepatannya berapa? 45. 360 dibagi 45 sama dengan, anak-anak bisa lihat dalam cakarannya di samping, 360 dibagi 45, bilangan yang tepat adalah 8. 8 kali 5 sama dengan 40, tulis 0 simpan 4. 8 kali 4 sama dengan 32, tambah 4 yang disimpan tadi sama dengan 36, jadi pas 360. Maka 360 dibagi 45 sama dengan 8 jam. Waktunya 8 jam. Seperti itu. Kita lanjut nomor yang terakhir. Contoh soal yang terakhir. Jika waktu sama dengan 6 jam dan jarak sama dengan 210 km, maka kecepatan sama dengan titik-titik. Beda lagi dengan yang pertama, dengan yang nomor 4 tadi itu. Sekarang yang diketahui itu ada waktu, ada jarak. Waktunya sudah ada di sini, jaraknya juga sudah ada. Yang ditanyakan itu kecepatan. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jaraknya 210 per waktunya 6. 210 dibagi 6 sama dengan, anak-anak lihat pada cakaran di samping yang Pak Guru Hendrik sediakan. Jangan lupa saat ada tugas diberikan, kerjakan menggunakan cakaran seperti yang Pak Guru Hendrik gunakan saat ini. Kita lihat 210 dibagi 6. 210 yang di dalam tanda itu merupakan bilangan yang dibagi. 6 yang di luar tanda itu merupakan bilangan pembagi. Seperti itu. 2 bagi 6 tidak bisa. Kita pakai 21. 21 bagi 6 bisa. 21 besar, 6 kecil. Yang mendekati, bilangan berapa kali 6 mendekati 21? Jangan lebih. Harus pas 21 atau kurang dari 21. Maka bilangan yang mendekati adalah 3. Mengapa kita pakai 3? Karena 3 kali 6 sama dengan 18. 18 memang tidak pas 21, tapi dia kurang dari 21. Seandainya kalau di atas kita pakai 4, 4 kali 6 sama dengan 24. 24 sudah lebih dari 21. Sebentar dikurangi 21 kurang 24 itu tidak bisa. Seperti itu. Maka kita pakai 3 di atas. 3 kali 6 sama dengan 18. 21 kurang 18 sama dengan 3. 3 bagi 6 tidak bisa. Turunkan 0 yang di belakang 21 itu 210. Bilangan satuannya 0 itu. 0 diturunkan menjadi 30 sekarang. 30 bagi 6 sama dengan berapa? Atau berapa kali 6 sama dengan 30? Jawabannya adalah 5. 30 bagi 6 sama dengan 5. 5 kali 6 sama dengan 30. 30 kurang 30 sama dengan 0, selesai. Hasil akhirnya 35. Maka jika waktu sama dengan 6 jam dan jarak sama dengan 210 km, kecepatannya sama dengan 35 km per jam. Seperti itu. Pak Guru Hendrik harap anak-anak bisa pahami ya cara kerjanya. Kalau mengalami kesulitan, silakan menghubungi Pak Guru Hendrik biar Pak Guru Hendrik bisa menjelaskan lebih lanjut. Jangan lupa setiap pekerjaan dilengkapi dengan cakarannya. Selain cara kerja seperti ini, cakaran juga harus tersedia sebagai bukti bahwa anak-anak bisa menjawab sendiri dengan tepat.
bukan pakai bantuan kalkulator atau orang tua. Seperti itu. Tetap semangat, ikuti video pembelajarannya. Terima kasih dan selamat siang. Halo STEM lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Tidak terasa kita sudah masuk pada bagian yang terakhir untuk materi kali ini, yaitu bagian ketiga atau C, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, kalau dalam materi sebelumnya tadi kita mengerjakan soal biasa, maka yang kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang kecepatan, jarak, dan waktu yang disajikan dalam bentuk soal cerita. Seperti itu. Maka sudah pasti bahwa kemampuan anak-anak untuk menganalisa soal juga dilatih dalam materi ini. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Ayah Evan mengendarai sebuah mobil dari Timika ke Pomako dengan kecepatan 70 km per jam. Berarti laju juga ini. Jarak dari Timika ke Pomako adalah 420 km. Jika ayah Evan berangkat dari Timika pukul 7 atau jam 7 pagi, pukul berapa beliau akan tiba di Pomako? Seperti itu. Kita analisa dulu soalnya. Oh, Evan punya papa ini berangkat dari Timika mau ke Pomako pakai mobil. Beliau lari dengan mobil itu, kecepatan mobilnya 70 km per jam, berarti lumayan laju juga. Jarak dari Timika ke Pomako itu 420 km. Pertanyaannya, kalau ayahnya Evan ini berangkat jam 7, kira-kira beliau sampai nanti di Pomako jam berapa? Seperti itu. Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu, maka sebentar kita gunakan rumus waktu. Seperti itu. Oke, kita lihat satu-satu. Yang diketahui dari soal ini adalah kecepatannya serta jaraknya. Waktu yang diketahui hanya baru waktu berangkat. Waktu tibanya itu belum diketahui. Maka dapat kita selesaikan. Ditulis dulu dari atas, diketahui kecepatan sama dengan 70 km per jam. Jarak sama dengan 420 km. Waktu berangkat sama dengan pukul 7 atau jam 7 pagi. Yang ditanyakan waktu tiba sama dengan titik-titik. Karena yang ditanyakan masih seputar waktu, maka penyelesaiannya kita gunakan rumus waktu. Rumus waktu masih ingat kan tadi di depan? Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya 420, kecepatannya 70, tinggal kita coret aja 420 per 70. Kita coret 110 yang di belakang menjadi 42 per 7. 42 bagi 7 sama dengan berapa? Jawabannya 6. Tidak perlu cakaran pun anak-anak sudah harus tahu, karena perkalian 6 dengan perkalian 7 itu ada hasilnya 42. 6 kali 7 42, 7 kali 6 42. Maka 42 bagi 7 sama dengan 6, 42 dibagi 6 sama dengan 7. Seperti itu. Nah, maka waktu yang kita temukan sekarang adalah 6 jam. Sekarang jika waktu yang dibutuhkan 6 jam, Evan punya bapak berangkat jam 7, maka 6 jam kemudian itu jam berapa? Seperti itu. Maka waktu tiba sama dengan pukul 7 tambah 6 jam. Bisa kita tulis pukul 07.00 tambah 6.00 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 juga 0, 7 tambah 6 sama dengan 13, 0 tambah 0 sama dengan 0. Maka kita sudah dapat jawabannya 13.00. Jadi ayah Evan akan tiba di Pomako pukul 13.00. Sama dengan jam berapa anak-anak? Jam 1 siang. Seperti itu. Kita lanjut pada contoh soal berikutnya, soal cerita.
Tetap semangat ikuti video pembelajarannya, fokus dengan Pak Guru Henrik punya penjelasan. Semoga anak-anak bisa memahami cara menyelesaikannya. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, kita masuk pada contoh yang terakhir, contoh soal cerita yang terakhir. Jarak dari rumah Kristo ke sekolah adalah 150 km. Kristo berangkat dari rumah dengan sepeda motor pukul 6 atau jam 6 pagi. Dia tiba di sekolah pukul 8. Pertanyaannya, berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Kristo? Nah, sebelum mengerjakan, kita menganalisa lagi soalnya. Kristo punya rumah, jaraknya ke sekolah itu 150 km, lumayan jauh juga. Soalnya Kristo tinggal di irigasi dalam sana, jadi lumayan jauh. Kristo berangkat dari rumah pakai sepeda motor. Dia berangkat jam 6 pagi, dia tiba di sekolah jam 8 pagi. Berarti dia jalan berapa lama tuh ya? Nanti sebentar baru kita hitung. Yang ditanyakan, kecepatan sepeda motor yang dikendarai Kristo itu berapa kilometer per jam? Seperti itu. Berarti Kristo sudah bisa bawa motor ini. Bahaya juga. Jangan lupa urus SIM sama STNK ya Kristo. Nah, kita masuk pada cara kerjanya. Dari soal tersebut diketahui jarak dari rumah Kristo ke sekolah 150 km. Waktu yang ditempuh Kristo dari rumah sampai ke sekolah pukul 6 sampai pukul 8 atau jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Jam 6 sampai jam 8 berarti 2 jam. Kecepatannya yang ditanyakan adalah titik-titik seperti itu. Maka karena yang ditanyakan adalah kecepatan, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus kecepatan. Masih ingat rumus kecepatan anak-anak? Kecepatan sama dengan jarak per waktu, sama dengan jaraknya 150 per waktunya 2 jam. Maka 150 per 2 atau 150 dibagi 2 sama dengan 75. Cakarannya bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini. 150 dibagi 2. 150 disebut bilangan yang dibagi, 2 disebut bilangan pembagi. 1 bagi 2 tidak bisa, 1 kecil 2 besar. Kita minta bantuan lagi dari 15, dari 5. Sekarang menjadi 15. 15 dibagi 2. Bilangan berapa yang di atas kali 2 mendekati 15 atau pas 15. Jangan lebih. Jawaban yang benar adalah 7. Karena 7 kali 2 sama dengan 14. Dia mendekati 15. Kalau seandainya kita pakai 8 atau 9 di atas, 8 kali 2 sama dengan 16. Sudah lebih dari 15. Sebentar dikurangi tidak bisa 15 kurang 16. Maka kita pakai 7. Tidak bisa juga pakai 6. 6 kali 2 12. Pak Guru 12 itu kan mendekati 15. Iya. Tapi kan masih ada bilangan yang lain yang dikalikan dengan 2 hasilnya lebih mendekati dengan 15. Yaitu 7. Maka kita gunakan 7. 7 kali 2 sama dengan 14. 15 dikurang 14 sama dengan 1. 1 bagi 2 tidak bisa. Handphone 1 bagi ke 2 orang itu tidak bisa. Masa mau bela handphone? Seperti itu. Makanya diturunkanlah 0 yang di atas. 150 punya 0 itu diturunkan. Jadinya sekarang 10. 10 bagi 2 sama dengan berapa? Atau berapa kali 2 sama dengan 10? Jawabannya adalah 5. 10 bagi 2 sama dengan 5. Tulis 5 di atas. 5 dikali 2 sama dengan 10. Tulis 10 di bawah. Seperti itu. 10 kurang 10 0. Hasil akhirnya di atas 75. Maka kecepatan sepeda motor yang dikendarai Kristo dari rumahnya ke sekolah adalah 75 km per jam. Seperti itu. Dengan demikian materi pembelajaran kita untuk edisi video pembelajaran hari ini sampai di sini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang Pak Guru Henrik berikan
untuk 14 hari ke depan. Setelah selesai UTS, silakan dikumpulkan di sekolah tepat waktu. Materi ulangan tengah semester akan sampai di materi ini, jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi sangat diharapkan anak-anak bisa belajar dari materi kita yang pertama tentang pecahan sampai pada materi kita yang terakhir hari ini tentang hubungan antara satuan jarak, waktu, dan kecepatan. Sampai bertemu lagi di edisi video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus video pembelajaran, proses pembelajaran dari rumah. Tetap semangat dan terima kasih. Sampai jumpa. Baik, anak-anak sekalian, sekian video pembelajaran matematika edisi hari ini, spesial untuk siswa-siswi kelas 5 SD Katolik Santa Maria. Pak Guru Hendrik berharap semoga tayangan video ini dapat bermanfaat, dapat membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah, juga dapat menjadi acuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan selama 14 hari ke depan. Semoga anak-anak dan orang tua tetap dalam keadaan sehat, tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran semi online dari rumah masing-masing. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Jadi apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran ini, Pak Guru Hendrik mohon maaf ya. Jangan lupa bagi anak-anak yang mungkin tidak bisa menyimak dengan baik lewat tayangan video pembelajaran ini, bisa mengatur jadwal pertemuannya dengan Pak Guru Hendrik sehingga bisa langsung bertatap muka di sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan setelah 14 hari ke depan. Berhubung karena jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Mimika semakin banyak, maka untuk 14 hari ke depan kita tidak ada kegiatan tatap muka dan lain-lain seperti pengumpulan tugas atau pengambilan tugas, tidak ada. Jadi tugas-tugasnya diselesaikan saja di rumah, siap untuk mengikuti ujian tengah semester, dan setelah 2 minggu baru kumpulkan tugasnya di sekolah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat belajar.